Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Nurul Hidayat, para izin perkenalkan diri. Nama saya Bayhaki dari kelompok 7 ingin memaparkan materi yang berjudul aliran fenomenologi. Fenomenologi adalah sebuah metode penelitian kualitatif yang berfokus untuk memahami dan mengenali makna dari pengalaman subjektif seseorang. Tujuan utamanya adalah melihat bagaimana individu memberikan arti dari pengalaman yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam fenomenologi, penelitian berusaha untuk masuk ke dalam dunia orang yang diteliti, sehingga bisa memahami perasaan, pemikiran, dan makna yang muncul dari pengalaman tersebut. Fenomenologi itu sebenarnya cara penelitian kualitatif yang tujuannya memahami kehidupan seseorang dari sudut pandang orang tersebut. Jadi, penelitian tidak hanya melihat apa yang terjadi, tapi juga mencoba merasakan bagaimana memahami orang yang memakai pengalamannya. Misalnya, seseorang ada yang bercerita tentang keluh kesahnya sakit. Fenomenologi itu tidak hanya mencatat bahwa orang itu sakit, tetapi juga mengenali bagaimana perasaan orang itu sakit, apa yang dia pikirkan saat sakit, apa perasaan yang dia alami saat sakit, dan arti apa yang dia ambil dari pengalaman itu. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada fakta atau peristiwa yang terlihat dari luar, tetapi juga bagaimana peristiwa itu dirasakan oleh orang yang mengalaminya. Oleh karena itu, fenomenologi dianggap mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kehidupan manusia, terutama hal-hal yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan data kualitatif atau jangka semata. Dengan begitu, penelitian fenomenologi bisa memberikan gambaran yang lebih dalam tentang kehidupan manusia, bukan sekedar angka atau data statistik. Ia mampu fokus pada makna di balik pengalaman, bukan hanya kejadian luarnya. Cukup sekian materi yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman rekan-rekan. Selanjutnya, fenomenologi pertama kali dikenalkan oleh Edmund Husserl lewat konsep impulse, yaitu menunda asumsi supaya bisa benar-benar memahami pengalaman orang lain. Lalu, Martin Heidegger menambahkan bahwa pengalaman manusia selalu terikat dengan konteks sosial dan budaya. Sementara, dari pemikiran mereka, fenomenologi itu berkembang menjadi pendekatan kualitatif yang banyak dipakai di bidang sosial, filsafat, dan juga psikologi. Selanjutnya, yaitu adalah fenomenologi. Karakteristik fenomenologi. Fenomenologi memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari jenis penelitian lain. Pertama, fenomenologi selalu berfokus pada pengalaman hidup nyata seseorang, baik itu pengalaman yang sederhana maupun yang penuh makna mendalam. Bagi fenomenologi, setiap pengalaman memiliki arti penting karena di dalamnya tersimpan pemahaman tentang bagaimana manusia memandang dunia. Lalu yang kedua, metode ini biasanya menggunakan wawancara yang mendalam atau observasi secara langsung, datang langsung ke lokasi. Hal ini dilakukan agar peneliti bisa menangkap cerita, perasaan, serta makna yang dialami partisipan secara detail. Ketiga, data yang dikumpulkan dalam fenomenologi bersifat naratif, bukan angka, yang artinya yang paling penting bukanlah seberapa banyak orang mengalami hal tertentu atau mengalami hal tersebut, melainkan bagaimana pengalaman itu dirasakan oleh mereka. Kemudian yang keempat, tujuan utama fenomenologi adalah menemukan makna mendalam dari pengalaman, bukan sekedar menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga memahami bagaimana pengalaman itu mempengaruhi cara seseorang melihat dirinya sendiri ataupun orang lain dan juga lingkungannya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah contoh dari fenomenologi. Jadi, fenomenologi ini dapat digunakan dalam berbagai bidang. Misalnya dalam bidang pendidikan. Peneliti dapat menggali pengalaman mahasiswa baru ketika mereka pertama kali masuk ke dunia kampus. Bagaimana mereka beradaptasi, dan kecemasan apa yang mereka rasakan, serta mungkin dapat menemukan identitas baru. Di sisi lain, dalam bidang kesehatan, fenomenologi ini
bisa digunakan untuk memahami perasaan ibu pasca melahirkan anak pertamanya. Dari penelitian ini, peneliti itu tidak hanya mencatat dari rekam medisnya, namun juga dari perasaan emosi, rasa sakit, kebahagiaan, serta rasa syukur yang dimiliki oleh ibu. Contoh lain, misalnya penyintas bencana alam, di mana peneliti mencoba memahami bagaimana mereka memaknai kehilangan, trauma, sekaligus semangat untuk bangkit kembali. Dari contoh-contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa fenomenologi mampu memberikan gambaran yang sangat kaya tentang pengalaman manusia, sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya digambarkan hanya lewat angka ataupun statistik. Kesimpulannya, fenomenologi pada dasarnya adalah upaya untuk memahami pengalaman hidup seseorang dari sudut pandang yang lain, sehingga peneliti dapat melihat makna yang tersembunyi di balik setiap peristiwa. Dengan pendekatan ini, kita diajak untuk lebih peka terhadap antar individu, memberi arti pada pengalaman sehari-hari baik yang menyenangkan maupun yang penuh tantangan. Fenomenologi tidak hanya bermanfaat bagi penelitian, tapi juga membuka wawasan kita bahwa setiap pengalaman memiliki nilai yang layak dipahami secara mendalam, bukan sekedar dilihat dari permukaan yang diukur dengan angka. Mungkin sekian dulu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.